Bab 55. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku tidak meninggalkan bengkel sepanjang bulan. Dari saat aku terhubung ke Satisfy hingga saat aku lockout, aku tinggal di bengkel sepanjang waktu. Sementara itu, aku dapat membuat beberapa fakta yang aku tahu samar-samar, atau menemukan fakta baru. Pertama, membuat item yang sama berulang kali, tidak efektif dalam meningkatkan XP skill. Setiap kali aku membuat item yang berbeda, XP skill akan meningkat pada tingkat yang bagus. Kedua, semakin baik material, semakin tinggi kemungkinan jika item tersebut akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Misalnya, ketika membuat dua pedang besi berdasarkan metode produksi yang sama, pedang besi dengan logam berkualitas rendah, memiliki peluang hampir 100% untuk menjadi peringkat normal. Sedangkan pedang yang dibuat dengan logam terbaik, memiliki probabilitas yang relatif tinggi. Dan menerima peringkat rare. Ketiga, bahkan ketika aku membuat barang dengan metode dan bahan produksi yang sama, barang yang aku habiskan lebih lama adalah barang yang lebih cenderung memiliki peringkat lebih tinggi. Sangat beruntung, jika aku berhasil membuat dagger unik hanya dalam waktu 3 jam. Aku harus berinvestasi, setidaknya setengah jam, jika aku ingin membuat item lebih tinggi dari peringkat yang rare. Dengan kata lain, jumlah barang yang bisa diproduksi dalam satu hari, sangat terbatas. Jadi, meningkatkan statistikku, tidak semudah yang aku kira. Keempat, jika aku ingin menjadi blacksmith yang baik, aku harus menginvestasikan poin dalam stamina, serta dalam strength dan flexibility. Peralatan dan mineral yang digunakan dalam bengkel, sebagian besar berat. Jadi, aku membutuhkan kekuatan tinggi untuk bekerja secara efisien. Ketika membuat item, aku perlu memiliki banyak stamina, jika aku tidak ingin menjadi lelah. Jadi, aku sangat menyukai stat strength dan stamina-ku yang tinggi. Pan, bukankah kamu masih muda? Kamu belum bisa kelelahan. Tidak seperti Han yang mengambil istirahat setiap kali item selesai, aku dapat menghasilkan item terus-menerus tanpa istirahat, ketika aku terhubung dengan Satisfy. Dalam sebulan terakhir, aku membuat 73 item. Artinya, aku menghasilkan rata-rata 2 item atau lebih, dalam sehari. 11 dari 73 item memiliki peringkat rare dan 3 dari 73 memiliki peringkat epic. Hasilnya, semua statistikku meningkat 34 poin. Saat ini aku memiliki 11 jenis statistik, strength, stamina, agility, intelligence, flexibility, perseverance, composure, indomitable, dignity, insight, dan courage. Jika 11 statistik meningkat masing-masing 34 poin, ini berarti itu meningkat 374 poin, yang setara dengan mendapatkan 37 level. Tapi, aku tidak puas. Mengapa? Aku membuat 73 item. Aku berinvestasi, setidaknya 6 jam setiap kali aku membuat barang. Materi juga sebaik mungkin aku dapat di dalam jangkauanku. Namun, aku tidak pernah membuat satu item nilai unik, apalagi legendari. Bukankah ini terlalu banyak? Aku hanya punya 3 item nilai epic. Gila, apakah ini blacksmith legendaris? Aku sangat lelah. Setiap kali aku membuat item, aku sungguh-sungguh berdoa untuk peringkat unik. Namun, itu hampir selalu peringkat normal. Setiap kali, aku merasakan kekecewaan yang luar biasa dan ingin mengutuk game ini. Satu-satunya kenyamanan, adalah jika tingkat skill produksiku meningkat. Blacksmith's Legendary Workmanship Level 2. Menghasilkan barang peralatan yang Anda tahu cara membuatnya. Anda dapat membuat metode produksi untuk item baru, dengan skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Ada kemungkinan tertentu, untuk memproduksi barang-barang yang dinilai rare dan epic. Ada kemungkinan langka untuk membuat item berperingkat unik. Ada kemungkinan yang sangat langka untuk membuat item berperingkat legendari. Semua statistik item produksi akan meningkat sebesar 12%. Asterisk ketika item dengan peringkat rare diproduksi, semua statistik akan naik plus 2 secara permanen dan fame di seluruh benua akan naik plus 30. Asterisk ketika item berperingkat epic diproduksi, semua statistik akan naik secara permanen plus 4 dan fame di seluruh benua akan naik plus 80. Asterisk ketika item berperingkat unik diproduksi, semua statistik akan naik plus 12 secara permanen dan fame di seluruh benua akan naik plus 300. Asterisk ketika item berperingkat legendari diproduksi, semua statistik akan naik secara permanen plus 25 dan fame di seluruh benua akan naik plus 1000. Asterisk sesuatu yang istimewa akan terjadi, dengan setiap 5 item legendari yang dibuat. Skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Anda dapat membuat 3 metode produksi item peralatan, setiap kali tingkat keterampilan skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship naik. Jumlah item yang dapat dibuat saat ini, 5/6. Asterisk ketika item diproduksi menggunakan skill ini, nama pencipta secara otomatis ditempatkan pada item tersebut. Blacksmith's Legendary Bread Level 2. Ketika Anda berkonsentrasi membuat item, kehendak Pakmas Descendan akan mengisi item produksi. Semua statistik item produksi akan meningkat 7%. Konten iklan. Ada kemungkinan langka, untuk memberikan fitur khusus pada barang-barang produksi. Selain peningkatan tingkat skillku, ada hal lain yang memuaskan. Aku telah menciptakan puluhan item di bengkel Han, selama sebulan terakhir.
Han ingin memberikan pengetahuan sebanyak mungkin kepadaku sebelum dia pensiun. Jadi, aku diberi satu metode produksi baru setiap hari. Ini adalah panen yang luar biasa. Metode asli untuk memperoleh barang-barang produksi, adalah dengan melakukan quest tertentu, dan tingkat kesulitan bervariasi. Dengan demikian, sangat sulit untuk menemukan metode produksi barang. Aku cukup beruntung, memperoleh banyak metode produksi tanpa perlu quest terpisah, berkat menjadi penerus Han. Aku mengeluarkan buku dari inventoriku. Judulnya adalah, Daftar Metode Produksi Barang. Buku ini menjelaskan rincian metode produksi yang aku pelajari. Daftar isi telah diperluas. Mulai dari, Failure, ku sendiri, hingga Java Arrow yang aku pelajari di Bayran, hingga puluhan karya yang diperoleh dari Han. Itu sangat menarik. Ketika aku berada di desa Bayran, aku hanya memiliki 4 metode produksi, termasuk kapak, beliung, Java Arrow, and Failure. Ketika aku melihat metode produksi, Euphemina memasuki pikiranku. Mengapa wanita itu tidak datang, dengan metode untuk membuat orb itu? Euphemina ingin aku membuat orb untuknya. Itu sebabnya, sangat mungkin dia akan membawa metode produksi terbaik. Kemudian, aku bisa mendapatkan metode produksi secara gratis. Aku senang hanya membayangkannya. Tidak, tunggu. Jika hanya ada satu kesempatan. Bagaimana jika Euphemina membawakanku metode produksi dan bahan-bahan? Lalu, aku hanya membuat orb berperingkat normal. Apakah dia akan mengambil hidupku? Mungkin Euphemina akan membuatku terkunci di suatu tempat, sampai aku berhasil menyelesaikan bola nilai unik. Jika itu dia. Aku teringat senyum psikotik di wajah Euphemina, saat dia membakar pengawal bangsawan. Petik 2. Apa yang akan dia lakukan padaku? Aku tidak lagi menunggu Euphemina. Sebaliknya, aku berharap dia tidak akan muncul. Aku gemetar ketakutan. Kemudian, pintu bengkel terbuka. Hai, Euphemina. Petik 2. Ada pepatah lama yang mengatakan, jika harimau akan datang ketika disebutkan. Rasanya, seperti Euphemina telah menungguku untuk menyebutkannya. Untungnya, orang-orang yang tiba di bengkel itu bukan Euphemina. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti 2 player pria berlevel tinggi. Apakah ini bengkel Han? Aku Han. Kenapa kamu mencariku? Mereka mulai menanyai Han. Kamu berkompetisi dalam game to product item dengan seorang musafir bernama Erina, sebulan yang lalu kan? Benar sekali. Apakah dia benar-benar blacksmith? Apakah kamu menyaksikannya membuat item, dengan matamu sendiri? Pertanyaannya aneh. Apakah dia blacksmith? Tentu saja dia blacksmith. Dia dipekerjakan oleh Mero Company untuk berpartisipasi dalam game. Dan aku secara langsung melihat skill blacksmith yang hebat. Tidak, siapa kamu? Mengapa kamu mengajukan pertanyaan aneh seperti itu? Orang-orang itu mengabaikan pertanyaan Han, dan berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka bertanya pada Han lagi. Apakah Mero Company satu-satunya organisasi yang terlibat dalam game to product item? Apakah ada kemungkinan organisasi lain terlibat? Batuk. Ketidaksenangan muncul di wajah Han. Dia ramah, karena mereka adalah anak laki-laki seusia dengan putranya. Tapi, mereka mengabaikan pertanyaannya, dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Para pria sama sekali tidak peduli tentang Han. Sebaliknya, mereka mulai membicarakan Han. Kenapa kamu tidak menjawab? Jika kamu tahu sesuatu, bukankah kamu harus memberi tahuku? Lebih baik, jika kamu tidak membuang waktu kami. Itu seperti ancaman. Betapa lucunya. Ini adalah bengkel Han. Orang-orang ini adalah tamu. Mereka tidak dalam posisi untuk mempertanyakan Han. Lalu, bagaimana dengan sikap mereka? Mereka berbicara kepada Han, yang mirip dengan kakek mereka. Mereka mengabaikan Han, karena dia adalah seorang NPC. Faktanya, ini tidak biasa di antara player. Tentu saja, NPC bukan manusia. Mereka hanya bagian dari program sistem, kecerdasan buatan. Tapi, aku tahu, meskipun dibuat secara artifisial, Han memiliki ingatan dan perasaan sendiri. Dia bisa merasakan kemarahan dan keputusasaan. Dia bisa menangis, ketika sedih dan tertawa, ketika bahagia. Dia adalah seseorang yang bisa aku andalkan. Dan terkadang dia merindukan putranya yang sudah meninggal. Jadi, aku marah pada mereka yang memperlakukan Han dengan santai. Hei, kamu di sana, ada apa dengan sikapmu? Apa hakmu untuk mengancam Han? Petik 2. Mereka melihatku dari atas ke bawah dan tertawa, ketika mereka melihat pakaian kotor dan palu blacksmith tuaku. Siapa ini? Kapan dia sampai di sini? Mengapa mereka berbicara dengan tidak sopan, ketika aku bukan seorang NPC? Kapan aku sampai di sini? Aku jelas seorang karyawan di sini. Mengapa kamu begitu sombong, ketika memasuki bisnis orang lain? Apakah ini bisnismu? Sombong. Jangan membuatku tertawa. Kami hanya ingin kerja sama. Apakah itu sikap seseorang yang mencari kerja sama? Haruskah kita memberi jus jeruk? Aku sangat membenci orang seperti ini. Melihat peralatan mereka, mereka tampaknya berada di peringkat dekat dengan level 200. Namun, aku tidak bisa untuk tidak jujur, ketika melihat ekspresi mereka. Temannya memulai mediasi. Kamu tidak seharusnya menjadi begitu panas terhadap pemula. Baiklah, aku harus tenang. Sial,
Sarafku jengkel, setelah Faker diserang. Hei, blacksmith pemula, kami mencari wanita itu. Kami sedang terburu-buru untuk menemukannya, sehingga kami secara tidak sengaja bersikap kasar kepada NPC. Itu adalah sebuah kesalahan. Maafkan aku. Apakah tidak apa-apa sekarang? Jadi tolong minggir. Kamu harus minta maaf kepada Han, bukan padaku. Petik 2. Mereka mulai mengabaikanku. Mereka bertanya pada Han sekali lagi. Han, jawab aku. Apakah kamu tahu apakah Erina dikaitkan dengan organisasi selain Mero Company? Apakah dia khawatir aku akan terluka? Han menyembunyikanku di belakang punggungnya, dan menjawab.